Oke, sebenarnya penggunaan istilah komposit ini juga berlaku pada penampang beton bertulang. Jadi penampang beton yang biasa kita temui itu, penampang beton, kemudian ada tulangannya baja itu sebenarnya juga tergolong penampang komposit. Mengingat beton bertulang itu kan terdiri dari beton dan tulangan dari baja. Itu kan sudah beda ya, sudah beda material, tetapi dia dua material itu diposisikan dalam satu penampang dan bekerja menjadi satu mekanisme. Nah, selain itu, istilah komposit ini juga berlaku untuk elemen-elemen struktur lain ya yang dibuatnya dengan memadukan beberapa material, misalnya beton prategang. Ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, ketika seorang ini ada cerita permisalan ya, misalkan ketika seseorang berinvestasi membangun suatu gedung perkantoran misalnya ya, owner tidak akan mendapatkan income dari gedung tersebut apabila gedung tersebut belum berjalan operasionalnya ya kan. Misal belum ada yang menyewa gitu loh. Nah, waktu pembangunan ini merupakan penentu keuangan dari owner karena semakin lama waktu pembangunan, maka semakin lama juga gedung tersebut dapat digunakan yang akan berakibat nanti pada income-nya si owner. Nah, apabila gedung yang sedang kita bicarakan ini adalah struktur gedung tower ya, seperti gedung perkantoran di kota-kota besar misalnya, yang tentunya maka baja yang jadi pilihan yang lebih menarik daripada beton cor kan, apabila kita mempertimbangkan waktu konstruksinya. Nah, lebih jauh dari itu, pembangunan itu akan lebih cepat apabila setelah strukturnya itu dari baja, kemudian dilanjutkan pengecoran slab lantai dengan formwork ya, formworknya atau bekistingnya itu dari baja juga. Mungkin adik-adik sudah familiar dengan yang namanya steel bonded ya. Nah, ini istilahnya bisa dibilang steel sheeting atau kalau ya itu tadi yang biasa kita temui namanya bonded gitu, plat bonded, steel bonded. Nah, steel sheeting ini bisa difungsikan sebagai formwork ya, sebagai bekisting sekaligus bekerja sebagai tulangan satu arah. Sebagai tulangan satu arahnya yang posisinya ada di bagian bawah si beton, slab beton. Nah, struktur ini bisa kita katakan composite slab. Nah, gitu. Jadi mekanismenya, jadi setelah balok baja, kemudian di atasnya ada steel sheeting atau bonded tadi, kemudian di atasnya baru beton. Nah, itu kan udah komposit itu. Itu komposit juga. Slabnya komposit sendiri. Kemudian eh, pembahasan sebelumnya adalah pembahasan dari sisi waktu konstruksi ya. Tadi kan saya ceritakan terkait sisi waktu konstruksinya. Nah, apabila kita menggunakan perspektif dari sisi proteksi terhadap api, struktur komposit, struktur baja dan struktur beton ini memiliki level proteksi terhadap api yang beda-beda. Di mana struktur beton ini ketahanan terhadap apinya kan paling baik, sedangkan baja kan kurang baik. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan level proteksinya terhadap api, nah pada struktur baja ini dapat dilakukan apa ya? Jadi bajanya itu dibungkus pakai beton, encasing namanya. Ya, pembungkusan elemen baja dengan beton ini nantinya itu bisa meningkatkan level proteksi terhadap api dan tentu juga akan meningkatkan kekuatannya. Pasti kan? Karena baja sendiri udah kuat dan kalau kita pakai kolom beton nyatanya kan kuat. Jadi baja dibungkus dengan beton ya nanti akan ada pertambahan kekuatan juga selain kita sebenarnya mengincar proteksi terhadap api ya tadi ya. Nah, elemen seperti ini juga lazim juga disebut sebagai elemen komposit. Jadi niatnya hanya membungkus untuk proteksi terhadap api, tapi ketika dia memberikan support kapasitas, ya itu bisa kita katakan sebagai elemen komposit juga. Nah, membungkus elemen baja dengan beton ini akan menjadikan pekerjaan tersebut itu sangat mahal, karena struktur juga akan menjadi sangat berat dan boros dibandingkan dengan membungkus atau melapisi baja dengan material-material yang lebih ringan. Nah, oleh karena itu berbagai terobosan dilakukan, di antaranya yang paling banyak dilakukan itu mengecor atau membungkus beton hanya pada bagian badan atau web saja. Jadi kalau misalkan ada IWF ya, ada IWF ini yang dicor itu bukan keseluruhan tapi hanya di bagian yang ini. Jadi hanya kotak segini saja.
hanya di bagian web saja yang dicor. Nah, metode ini dirasa paling efektif dan efisien dari berbagai aspek penilaian. Jadi, kekuatan nambah, kemudian proteksi terhadap api juga tambah, tapi tidak terlalu boros, tidak terlalu mahal gitu. Nah, pengecoran bagian badan baja ini secara tidak langsung memberikan sumbangan pada sifat kelangsingan penampang baja tersebut apabila bekerja dalam kondisi tanpa dibungkus cor beton. Nah, sebagaimana diketahui ya adik-adik, baja kan mempunyai kekuatan dan kekakuan yang cukup tinggi dengan penampang yang sangat tipis ya, jika dibandingkan dengan beton gitu. Kalau misalkan kita punya penampang segini tapi dari beton kan dia nggak akan sekuat baja gitu. Nah, di lain sisi penampang yang tipis ini mengakibatkan batang baja menjadi langsing. Familiar ya dengan kata-kata langsing untuk penampang baja ya. Pengaplikasian cara seperti ini itu banyak dipakai pada profil hulu ya, hulu yang kotak itu atau tube yang lingkaran kayak pipa untuk struktur kolom. Nah, jadi niatnya ketika sebenarnya secara struktur itu dia struktur baja saja sudah kuat gitu, sudah kuat. Tetapi dengan maksud yaitu proteksi terhadap api ya, fire protection, itu dibungkus dengan beton. Nah, ternyata dengan dibungkus dengan beton itu ada peningkatan kapasitas karena beton sendiri punya tahanan ya terhadap beban yang bekerja. Jadi ada support kapasitas dari beton yang disumbangkan ke elemen ini gitu, elemen baja yang dibungkus dengan beton tadi seperti itu. Nah, kenampakannya seperti ini ya. Ini kalau tanpa bungkus beton, ini kalau dibungkus dengan beton, ini baja yang tanpa bungkus beton, ini yang dibungkus dengan beton, seperti itu. Nah, akibat dibungkus dengan beton ini, otomatis kan penampangnya inersianya meningkat. Nah, inersianya meningkat, otomatis kelangsingannya turun juga. Kelangsingannya semakin kecil. Jadi, karena kelangsingan semakin kecil, kalau kita bicara kolom ya, kolom itu kan dia mayoritas ya, itu sebagai batang desak ya. Dia pekerjaan utama itu sebagai batang desak. Sedangkan baja itu kan langsing, tipis. Jadi dia rawan langsing. Kalau dia langsing, otomatis tahanan desaknya pun dia akan berkurang. Nah, untuk tadi itu, karena dengan kita menambahkan selubung beton, itu jadi kelangsingannya kan turun. Artinya dia semakin tidak langsing. Kalau semakin tidak langsing, berarti ada peningkatan kapasitas seperti itu. Jadi niat awal itu hanya membungkus dari api, jadi fire protection, tapi ternyata itu bisa reducing slenderness. Dari reducing slenderness itu bisa increasing capacity gitu. Seperti itu ceritanya. Nah, permasalahan berikutnya yang timbul untuk jenis konstruksi komposit ini adalah pada bagian sambungan elemen strukturnya antara kolom dan balok. Tadi kan di awal saya sudah membahas balok ya, kemudian ini yang tentang proteksi ini tadi sebenarnya lebih banyak untuk kolom. Nah, yang masih jadi masalah itu adalah bagian sambungannya. Jadi masih cukup sulit untuk mendefinisikan perilaku sambungan komposit ini. Apakah benar-benar rigid atau dia benar-benar pin atau semi rigid? Nah, itu ini masih cukup sulit untuk didekati. Seperti itu. Nah, kesimpulannya di akhir ulasan ini adalah masing-masing material konstruksi itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi material komposit itu sebenarnya adalah suatu usaha ya untuk menggabungkan masing-masing kelebihan dari beberapa material yang dikombinasikan tadi ya. Misal kita pakai beton, baja, itu diambil positifnya kemudian dipadukan seperti itu, dikombinasikan menjadi satu penampang gabungan ya. Jadi kalau misalkan kita menggabungkan itu kok tidak nempel kayak seperti misalkan yang ini tadi, nah ini kan baja sama baloknya, baja sama slab betonnya kan nggak nempel. Itu supaya nempel diberikan sirkonektor, nah jadi supaya menjadi satu kesatuan. Nah, ini material yang dikombinasikan menjadi satu penampang gabungan ini mempunyai sisi positif dari masing-masing material ya, punya kelebihan, itu dikombinasikan. Baik itu kita ambil dari aspek kekuatan, kemudian kelangsingan, kekakuan, terus level proteksinya terhadap api, penyerapan suara, dan lain sebagainya.